Malam itu, Sinta duduk di ruang tamu rumah mertuanya yang tua dan sunyi, menggenggam segelas teh manis yang sudah mulai dingin. Bayu, suaminya, sedang duduk di sebelahnya, terdiam tanpa kata. Ia tahu ada yang aneh, tapi entah apa. Suasananya begitu mencekam, dengan bau dupa dan bunga melati yang menguar dari arah ruang tamu. Rumah ini, yang tampaknya megah dan besar, justru terasa kosong. Apalagi ketika malam mulai datang, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Seperti langkah kaki yang berat, suara tawa pelan yang tidak bisa dijelaskan, dan yang paling mengganggu, suara tangisan seorang wanita yang datang entah dari mana. Sinta mengalihkan pandangannya ke arah lantai kayu tua yang sudah mulai lapuk. Ada sesuatu yang aneh di bawah sana. Bayu, kamu dengar itu? Tanya Sinta dengan suara pelan, cemas. Bayu hanya menggeleng, matanya menatap kosong ke depan. Mungkin karena sudah terbiasa, ia tidak lagi mendengarkan suara-suara aneh itu. Sudahlah, Sinta. Ini rumah tua. Mungkin cuma suara kayu yang berkeresek. Tapi, Sinta tidak bisa begitu saja mengabaikan rasa gelisah yang tiba-tiba muncul. Sejak mereka pindah ke rumah ini, semakin banyak hal aneh yang ia temui. Semuanya bermula dari malam pertama mereka tidur di rumah itu. Suara langkah kaki itu datang setiap malam, semakin lama semakin dekat. Dan meskipun Bayu tak mau mendengarnya, Sinta tahu sesuatu yang buruk tengah terjadi di rumah itu. Ada yang tidak beres. Apakah semua ini hanya perasaan takutnya saja, atau ada sesuatu yang lebih gelap yang tersembunyi di balik dinding rumah tua ini? Sinta merasa ada sesuatu yang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menyerangnya. Matanya menangkap sesuatu yang mencurigakan di sudut ruangan, tepat di dekat rak buku. Sebuah buku tua yang tampaknya sengaja disembunyikan. Tangan Sinta gemetar ketika ia mendekati buku itu dan membukanya. Di dalamnya ada tulisan tangan yang tak begitu jelas. Sebuah catatan dari seseorang yang tampaknya sangat tahu tentang rumah ini, tentang keluarga Bayu, tentang pesugihan yang sudah turun-temurun, dan tentang harta yang tak pernah bisa dibayar dengan uang. "Kenapa kamu membuka itu?" tanya Bayu, suara tajam dan penuh kekhawatiran. Sinta menatapnya, merasakan sesuatu yang besar tengah mengancam mereka. "Bayu, ada sesuatu yang kita tidak tahu. Sesuatu yang besar, dan sangat berbahaya." Itulah awal dari perjalanan Sinta untuk menggali misteri kelam rumah mertuanya. Sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berikutnya di rumah mertuanya semakin terasa aneh bagi Sinta. Ketidaknyamanan yang ia rasakan sejak awal semakin membesar. Bayu tetap seperti biasa, tenang dan tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang menurut Sinta cukup mencurigakan. Ia mulai merasa ada yang disembunyikan dari dirinya, sesuatu yang lebih dari sekadar kehidupan rumah tangga yang sederhana. Suatu malam, ketika Sinta sedang mencuci piring di dapur, ia mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Langkah itu terdengar berat dan lambat, seperti seseorang yang berjalan dalam kebingungan. Padahal, Bayu sedang duduk di ruang tamu, menonton televisi. Suara itu semakin jelas, mendekat, lalu berhenti di atas kepala Sinta. Ia berusaha mengabaikannya, tapi rasa takut itu semakin besar. Tiba-tiba, pintu dapur terbuka sendiri, membuat Sinta hampir terjatuh dari kursi. Ia menatap pintu yang terbuka lebar, lalu kembali ke arah Bayu yang masih tidak menyadari apa yang terjadi. "Bayu, ada apa tadi?" tanya Sinta dengan suara gemetar, matanya tak lepas dari pintu yang masih terbuka. Bayu mengangkat alis, sedikit bingung. "Nggak ada apa-apa, Sinta. Mungkin ada angin." Namun, Sinta tahu betul, angin tidak bisa membuka pintu begitu saja. Ia merasa ada sesuatu yang mengintai di rumah itu, meskipun tidak ada yang benar-benar bisa dilihat atau dibuktikan. Beberapa malam setelah kejadian itu, Sinta terbangun tiba-tiba di tengah malam. Jam menunjukkan pukul 3 pagi, dan seluruh rumah terasa hening, seakan ada sesuatu yang menguasai tempat itu. Dengan langkah pelan, Sinta berjalan ke ruang tamu, berharap bisa menemukan Bayu, atau setidaknya ada yang bisa diajak bicara. Tapi yang ia temukan justru sesuatu yang lebih mengerikan.
Di ruang tamu yang gelap, ia melihat sosok berdiri di dekat jendela. Sosok itu begitu diam, seperti patung, dengan wajah yang sulit dikenali karena gelapnya malam. Sinta mencoba mendekat, tetapi sebelum ia sempat berbicara, sosok itu menghilang begitu saja, lenyap dalam kegelapan. Jantung Sinta berdegup kencang, tubuhnya kaku. Ia kembali ke kamar, berusaha menenangkan diri, tetapi ketakutan itu tetap ada. Pagi harinya, Sinta menceritakan kejadian itu kepada Bayu, berharap ada penjelasan rasional. Namun, Bayu hanya menjawab dengan acuh tak acuh, "Itu cuma halusinasi, Sinta. Mungkin kamu capek." Namun, malam berikutnya, suara tangisan seorang wanita kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini, suara itu datang dari bawah lantai kayu, tempat yang Sinta belum pernah berani untuk mendekat. Seperti ada yang memanggil, memohon, dan ini semakin membuat rasa penasaran Sinta semakin membuncah. Suara itu semakin lama semakin nyata, seperti memanggil nama Sinta. Entah apa yang terjadi di bawah sana, tetapi Sinta merasa, tanpa bisa menjelaskan mengapa, ia harus menemukan jawabannya. Sinta mulai merasa tidak nyaman tinggal di rumah ini. Meskipun Bayu tidak menunjukkan kekhawatiran, setiap malam yang mereka lalui semakin terasa menakutkan. Suara tangisan yang datang dari bawah lantai kayu tak pernah berhenti. Sinta sudah mencoba bertanya kepada Bayu, tetapi ia selalu menghindar dengan alasan bahwa itu hanya suara hewan atau angin. Namun, Sinta tahu, itu bukan suara hewan atau angin. Ada sesuatu yang lebih gelap di dalam rumah ini. Pada suatu pagi, ketika Sinta sedang merapikan kamar, ia menemukan sebuah buku tua yang tersembunyi di balik lemari. Buku itu terbuat dari kulit, tampak sangat usang, dan memiliki simbol-simbol yang tidak Sinta kenali. Penasaran, ia mulai membuka halaman demi halaman, membaca tulisan tangan yang hampir tak bisa dibaca. Semakin Sinta membaca, semakin banyak hal aneh yang ia temui. Di dalam buku itu ada cerita tentang keluarga Bayu, tentang leluhur yang melakukan ritual gelap untuk mendapatkan kekayaan, dan tentang tumbal yang harus diberikan sebagai imbalan atas harta yang mereka miliki. Jantung Sinta berdegup kencang. Ia merasa seperti menemukan sebuah rahasia yang sangat besar, rahasia yang bahkan Bayu sendiri tidak tahu atau sengaja tutup-tutupi. Tulisannya jelas, meski samar-samar. Ada sebuah ritual pesugihan yang telah diwariskan turun-temurun dalam keluarga Bayu. Ritual itu hanya bisa dilaksanakan dengan mengorbankan darah manusia, tumbal yang harus diberikan agar kekayaan dan kemakmuran tetap mengalir. Hari-hari setelah menemukan buku itu, Sinta merasa semakin terjebak dalam kebingungannya. Ia mulai merasa aneh dengan sikap Bayu yang semakin tidak peduli. Suaminya tampak seperti tidak pernah merasa terganggu oleh suasana rumah yang mencekam. Bahkan, Bayu mulai sering menghindari percakapan tentang rumah dan keluarganya. Seolah-olah ada yang ditutupi, dan Sinta merasa semakin terasing. Pada malam hari, Sinta memberanikan diri untuk mengungkap misteri di balik suara tangisan yang terus menghantuinya. Dengan perasaan cemas, ia menuju ruang yang tersembunyi di bawah lantai kayu, tempat yang selama ini dilarang untuk dibuka. Ketika Sinta berhasil membuka pintu kecil itu, ia menemukan sebuah ruangan yang gelap dan berbau busuk. Di dalamnya, terdapat altar kecil dengan sisa-sisa darah yang mengering. Di atas altar itu, terdapat benda-benda yang sangat aneh. Lilin hitam, cermin bulat, dan gambar-gambar yang tampak seperti simbol magis. Tiba-tiba, Sinta merasa ada yang mengawasi dari belakang. Ia berbalik, dan di sana, berdiri sosok seorang wanita tua yang sangat asing. Wanita itu mengenakan pakaian serba hitam, dengan rambut panjang yang terurai dan wajah yang pucat. Senyumnya sangat menakutkan, seolah ia menunggu Sinta untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dihindari. "Kenapa kamu di sini?" tanya Sinta dengan suara terbata-bata, merasa seolah-olah ada sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Wanita itu hanya tersenyum lebar, senyum yang penuh makna. "Ini adalah jalanmu, Sinta. Kamu tidak bisa menghindar. Kamu sudah memilih." Sinta mundur beberapa langkah, takut. Ia ingin berlari,
tetapi tubuhnya terasa sangat berat. Ada sesuatu yang memanggilnya, menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan ruangan itu. Wanita tua itu semakin mendekat. Keluarga Bayu sudah terikat dengan kesepakatan ini. Kamu juga akan menjadi bagiannya, tidak peduli apakah kamu mau atau tidak. Sinta menatap wanita itu dengan panik. Apa maksudmu? Suaranya serak, hampir tak terdengar. Wanita itu tertawa, suara tawanya bergema di dalam ruangan. Kekayaan dan kehidupan yang kamu lihat, semuanya datang dengan harga yang sangat mahal. Kamu harus memberi sesuatu sebagai gantinya. Sinta mulai merasakan kepanikan yang luar biasa. Ia berlari keluar dari ruangan itu, seolah ada yang mengejarnya. Begitu keluar dari ruang itu, sosok wanita itu menghilang. Tetapi ketakutan Sinta tetap ada, lebih besar daripada sebelumnya. Apa yang harus ia lakukan? Seminggu setelah kejadian di ruang tersembunyi, Sinta merasa seperti ada yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Ketika ia duduk di ruang tamu, matanya seringkali tertumbuk pada bayangan samar yang melintas di sudut-sudut rumah. Bayu tetap tidak memperhatikan. Seolah-olah ia hidup dalam dunia yang berbeda, dunia yang tidak terpengaruh oleh hal-hal aneh yang terjadi di sekeliling mereka. Malam itu, ketika Sinta sedang membersihkan dapur, ia mendengar suara ketukan dari lantai atas. Kali ini, suaranya lebih keras dari biasanya, seperti seseorang yang sedang menggedor pintu dengan panik. Hati Sinta berdebar-debar, namun ia berusaha menenangkan diri. Mungkin, pikirnya, itu hanya suara angin atau lagi-lagi kayu yang berderit. Namun perasaan tak enak itu semakin kuat, seolah ada yang memanggilnya untuk naik ke lantai atas. Dengan langkah ragu, Sinta perlahan-lahan menaiki tangga. Setiap langkahnya terasa berat, seolah rumah ini semakin menekan dirinya. Ketika ia sampai di lantai atas, suara itu berhenti. Ia berdiri di depan kamar Bayu dan mengintip ke dalam. Bayu sedang tertidur lelap, seperti biasa. Tidak ada yang aneh. Namun, dari jendela kamar itu, ia melihat sebuah cahaya aneh yang bersinar di luar, tepat di halaman belakang rumah. Sinta merasa terpanggil untuk keluar. Ia membuka pintu belakang dengan hati-hati, dan begitu menginjakkan kaki di halaman, aroma bunga melati dan dupa kembali menusuk hidungnya. Cahaya yang ia lihat sebelumnya ternyata berasal dari sebuah lingkaran cahaya yang aneh di tengah halaman, tepat di tempat ayam hitam yang tergeletak minggu lalu. Lingkaran itu berkilauan, seakan memanggilnya untuk mendekat. Sinta melangkah mendekat, meski hati kecilnya berteriak agar ia berhenti. Begitu kakinya menyentuh bagian dalam lingkaran cahaya itu, seketika tubuhnya terasa lemas, seperti ada kekuatan yang menariknya ke dalam. Suara wanita itu kembali terdengar di telinganya, kali ini lebih jelas, lebih mengancam. Kamu sudah terlalu jauh, Sinta. Tidak ada jalan mundur. Tiba-tiba, tubuh Sinta terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Ia terjatuh ke tanah, dan begitu mata tertutup, bayangan wanita tua itu muncul kembali di hadapannya. Senyum mengerikan wanita itu terlihat lebih lebar, lebih menyeramkan. Sekarang, waktunya kamu memilih, katanya pelan, suara yang hampir seperti bisikan di telinga Sinta. Sinta berusaha bangkit, namun tubuhnya seperti terkunci. Semua energi seakan terhisap dari dirinya. Dengan susah payah, ia mencoba bergerak, berlari, namun segala usaha sia-sia. Ia merasakan kekuatan itu semakin besar, mengurungnya dalam kegelapan yang semakin pekat. Bayu datang, berlari menghampirinya. Sinta, kenapa kamu di sini? Ia mengangkat Sinta dengan tergesa-gesa, tetapi mata Sinta kosong, penuh ketakutan. Sesuatu yang lebih gelap kini menguasai dirinya, dan ia tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Apa yang akan terjadi jika ia tidak bisa lari dari rumah ini? Keesokan harinya, Sinta terbangun dengan perasaan yang sangat berat. Rasa takut yang mengendap sejak malam itu tak kunjung hilang. Ketika ia membuka mata, Bayu sudah berdiri di samping tempat tidur, menatapnya dengan wajah cemas. "Kamu baik-baik saja?" tanya Bayu, suaranya terdengar khawatir, meski Sinta bisa merasakan ada jarak yang aneh di antara mereka.
Sinta mengangguk lemah, berusaha menenangkan diri. Ia merasa tubuhnya sangat lelah, seolah-olah habis dihimpit oleh beban yang tak bisa ia pahami. Namun, ada satu hal yang membuatnya tidak bisa tidur dengan tenang, wanita tua itu. Senyum mengerikan yang tak bisa ia lupakan, serta kata-kata yang masih terngiang di telinganya, tidak ada jalan mundur. Sinta tahu, sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi, dan ia tak bisa menutup mata lagi. Setelah Bayu pergi bekerja, Sinta memutuskan untuk mencari jawaban lebih dalam. Ia tahu, buku tua yang ia temukan beberapa hari lalu bukanlah satu-satunya petunjuk. Rumah ini penuh dengan misteri, dan semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin banyak hal yang terjadi. Dengan hati-hati, Sinta mengunjungi ruang bawah tanah tempat ia pertama kali menemukan altar dan tempat wanita tua itu muncul. Ia sudah memutuskan, kali ini ia tidak akan mundur. Ia harus menemukan jawaban, apapun yang terjadi. Kali ini, ia membawa buku tua itu bersamanya, berharap ada sesuatu yang bisa memberi penjelasan. Begitu sampai di bawah, Sinta merasakan hawa yang semakin dingin. Suasana di bawah tanah terasa semakin gelap dan mencekam. Bau busuk yang semula hanya samar, kini semakin menyengat. Tanpa berpikir panjang, Sinta membuka buku itu lagi dan mulai membaca dengan seksama, mencari sesuatu yang bisa menjelaskan semua yang terjadi. Ia mulai menemukan sesuatu yang mengerikan. Ternyata, bukan hanya keluarga Bayu yang terlibat dalam pesugihan itu, tetapi juga keluarga-keluarga lain di sekitar mereka. Ritual itu tidak hanya tentang mendapatkan kekayaan, tetapi juga mengikat jiwa mereka pada sesuatu yang sangat gelap. Setiap generasi yang terlahir di keluarga ini harus membayar harga dengan darah, dengan tumbal yang harus diberikan agar kekayaan itu tetap bertahan. Ketika ia membaca lebih dalam, Sinta menemukan nama-nama orang yang terlibat dalam ritual ini. Nama-nama yang sudah lama hilang, beberapa di antaranya adalah anggota keluarga Bayu yang meninggal secara misterius. Semuanya tampaknya memiliki kesamaan, kematian yang tiba-tiba, atau menghilang begitu saja tanpa jejak. Itu adalah bagian dari harga yang harus dibayar. Di halaman terakhir buku itu, Sinta menemukan sebuah catatan tangan yang hampir tidak terbaca. Namun, setelah ia menelitinya, ia bisa membaca sebagian besar tulisan itu. Pesugihan ini tidak akan berhenti sampai yang terakhir datang. Mereka yang memilih untuk bertahan harus memberikan tumbal tanpa pilihan. Jantung Sinta berdegup kencang. Apakah ia menjadi bagian dari ritual itu sekarang? Apakah Bayu juga terjebak dalam siklus ini? Pikiran itu membuatnya merasa semakin terperangkap. Namun, sebelum ia bisa mencerna lebih dalam, sebuah suara muncul dari belakang, membuat tubuhnya membeku. "Jangan baca itu," suara itu berkata dengan pelan, namun penuh ancaman. Sinta berbalik, dan di sana, berdiri Mak Belah, dukun tua yang ia lihat beberapa kali sebelumnya. Wajahnya kali ini tampak lebih serius, lebih menakutkan. Senyumnya yang biasa hilang, digantikan oleh ekspresi yang penuh peringatan. Sinta menatapnya dengan mata terbelalak, merasa seluruh tubuhnya beku. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua ini harus terjadi? Tanyanya, suara sedikit gemetar. Mak Belah menghela napas panjang. "Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi, Sinta. Keluarga Bayu telah terikat dengan ini sejak lama. Tidak ada yang bisa keluar dari ini. Kecuali..." Sinta menunggu, menahan napas, berharap ada jawaban yang bisa memberinya harapan. Tapi Mak Belah hanya diam, matanya tajam menatap Sinta. "Kecuali kamu siap membayar harga yang tak bisa dibayar dengan apapun selain nyawa." Sinta merasa dunia sekitarnya mulai berputar. Apa yang dimaksud Mak Belah? Apa yang sebenarnya harus ia bayar agar bisa selamat dari pesugihan yang telah mengikat keluarganya? Dengan langkah berat, Sinta menatap Mak Belah, mencoba mencari jawaban di balik tatapan itu. Namun, wanita tua itu hanya tersenyum, sebuah senyum yang mengandung makna yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sinta merasa tubuhnya gemetar setelah percakapan dengan Mak Belah. Kata-kata wanita tua itu seolah menghantam jantungnya dengan keras.
Kamu harus siap membayar harga yang tak bisa dibayar dengan apapun selain nyawa. Kalimat itu terus berputar di kepala Sinta, membuatnya merasa terjebak dalam sebuah jaring yang semakin rapat. Ia tidak bisa begitu saja menerima kenyataan bahwa ia harus menyerahkan nyawanya demi kelangsungan hidup keluarga Bayu. Ada satu hal yang pasti, ia harus melawan. Namun, bagaimana melawan sesuatu yang sudah mengikat keluarganya sejak lama? Sinta tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu, ia tidak bisa tinggal diam dan membiarkan takdirnya ditentukan oleh kekuatan gelap yang tidak bisa ia lihat. Ia harus mencari cara untuk keluar dari jeratan ini, dan satu-satunya cara yang ia lihat adalah dengan menghancurkan ritual pesugihan itu dari dalam. Dengan tekad yang semakin bulat, Sinta mulai mencari tahu lebih banyak tentang ritual pesugihan yang sudah mengikat keluarga Bayu. Ia tahu, langkah pertama adalah mengungkapkan semua yang ia temukan kepada Bayu, meskipun ia tahu itu akan sulit. Suaminya selalu terlihat tenang, tetapi Sinta merasakan ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Jika mereka ingin melawan, mereka harus bersama-sama, tetapi itu berarti Sinta harus membongkar rahasia yang selama ini ditutupi. Ketika Bayu pulang dari pekerjaan, Sinta tidak membuang waktu. Ia langsung membawa Bayu ke ruang tamu dan memintanya untuk duduk. "Ada yang harus kita bicarakan," kata Sinta dengan tegas, meskipun hatinya masih penuh keraguan. Bayu duduk dengan ragu, menatap Sinta dengan tatapan yang tidak bisa ia artikan. "Apa yang terjadi, Sinta? Kamu kelihatan seperti ada beban besar." Sinta menarik napas panjang. "Ini tentang keluarga kita, Bayu. Tentang rumah ini. Tentang semua yang terjadi di sini." Ia mengambil buku tua yang ia temukan dan meletakkannya di meja di depan Bayu. "Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang pesugihan yang sudah turun-temurun ada di keluarga kita." Bayu mengerutkan kening. "Pesugihan? Maksud kamu apa?" Sinta menjelaskan semuanya, tentang buku yang ia temukan, tentang ritual gelap yang ada di balik kekayaan keluarga Bayu, dan tentang tumbal yang harus diberikan untuk menjaga kekayaan itu tetap mengalir. Semakin Sinta menjelaskan, semakin terkejut wajah Bayu. Ia tidak tahu harus bagaimana menanggapinya. Mungkin, ia tidak pernah benar-benar menyadari kenyataan bahwa keluarganya hidup dengan cara yang tidak wajar. "Ini gila, Sinta," kata Bayu akhirnya. "Apa yang kamu katakan itu mustahil." "Saya tahu ini sulit dipercaya," jawab Sinta dengan tegas. "Tapi kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus keluar dari sini. Kita harus melawan." Bayu terdiam, matanya kosong. Sinta bisa merasakan kebingungannya, tetapi ia tidak bisa menyerah. Mereka harus melawan, meskipun itu berarti menghadapi semua kekuatan gelap yang ada di dalam rumah itu. "Apakah kamu siap melawan?" tanya Sinta, dengan suara yang lebih lembut. Bayu menatapnya sejenak, kemudian menghela napas panjang. "Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi kita harus mencoba, Sinta. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut." Sinta merasa sedikit lega mendengar kata-kata Bayu. Meskipun ia tidak yakin bagaimana mereka akan melakukannya, setidaknya sekarang mereka bersama. Mereka harus mencari cara untuk menghancurkan pesugihan itu, untuk membebaskan diri mereka dari ikatan yang mengerikan ini. Malam itu, Sinta dan Bayu berencana untuk kembali ke ruang bawah tanah, tempat altar yang penuh darah itu berada. Mereka tidak bisa menunda lagi. Mereka harus menghancurkan sumber dari semua teror ini. Sinta merasa jantungnya berdebar-debar saat melangkah kembali menuju ruang bawah tanah. Kali ini, ia membawa tekad yang lebih kuat. Ketika mereka tiba di sana, ruangan itu tampak lebih gelap dari sebelumnya. Tidak ada cahaya sama sekali, kecuali dari lilin yang masih menyala di altar. Suasana semakin mencekam, dan Sinta bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang menunggu mereka. "Tunggu di sini," kata Sinta pada Bayu, berusaha tidak menunjukkan rasa takutnya. Ia melangkah maju, menuju altar yang penuh dengan simbol-simbol aneh. Bayu mengikuti dengan langkah ragu. Sinta tahu, ini adalah titik balik. Ia harus menghancurkan altar ini,
menghancurkan segala yang mengikat keluarganya dengan kekuatan gelap ini. Namun, sebelum ia bisa melakukan apa-apa, sebuah suara bisik-bisik yang tidak jelas terdengar dari balik kegelapan. Sinta membekukannya, merasa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat sedang mengawasi mereka. "Jangan coba-coba." Suara itu terdengar begitu jelas, membuat Sinta dan Bayu terdiam, tubuh mereka kaku seketika. Mereka tahu, melawan kekuatan ini tidak akan mudah. Namun, mereka sudah terlanjur berada di sini. Tidak ada pilihan lain. Udara di ruang bawah tanah itu semakin dingin. Sinta merasa seperti ada sesuatu yang menghisap seluruh energinya, membuat tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak. Suara bisikan yang terdengar begitu dekat, namun tak terlihat wujudnya, semakin mengerikan. Bayu berdiri di sampingnya, wajahnya pucat pasi, mata penuh ketakutan. Mereka berdua tahu, mereka sudah berada di ambang batas yang tidak bisa mundur. Tidak ada jalan keluar. Suara itu bergema lagi, kali ini lebih jelas, lebih menekan. "Kalian sudah terikat dengan kami. Dan sekarang, harga kalian harus dibayar." Sinta menggenggam tangan Bayu, berusaha menenangkan dirinya meskipun jantungnya hampir meledak dari rasa takut. Mereka sudah berada di tengah-tengah altar itu, dengan lilin hitam menyala di sekeliling mereka, dan darah yang mengering di lantai. Semua simbol di dinding tampak hidup, seakan bergerak mengikuti irama ketakutan yang menyelimuti mereka. Sinta tahu, ini adalah titik puncak dari semua yang mereka hadapi. "Bayu, kita harus menghancurkan altar ini," bisik Sinta, mencoba berbicara dengan suara yang stabil meski bibirnya bergetar. "Kita harus menghancurkan segala sesuatunya, atau kita tidak akan pernah bisa keluar dari sini." Bayu menatap altar dengan tatapan kosong. "Tapi, bagaimana caranya, Sinta? Ini sudah terlalu jauh." Tiba-tiba, sebuah suara keras membuat mereka terlonjak. Pintu ruang bawah tanah yang mereka pikir terkunci, terbuka dengan sendirinya. Bayu dan Sinta memalingkan wajah mereka, dan di sana, berdiri sosok yang paling mereka takuti, Mak Belah, wanita tua yang selalu muncul dengan senyum mengerikan. "Kalian tidak bisa mengubah takdir," kata Mak Belah, suaranya datar, tapi penuh ancaman. "Sudah terlalu lama darah keluarga kalian mengalir di bawah perjanjian ini. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang sudah dimulai." Sinta merasa tubuhnya semakin lemah, seolah ada kekuatan yang menahannya di tempat. Namun, ia tidak bisa menyerah begitu saja. "Kami bisa melawan, Mak Belah. Kami tidak akan membiarkan ini terus berlanjut," jawab Sinta dengan suara penuh tekad. Mak Belah tertawa, suara tawanya bergema di dalam ruangan yang gelap itu. "Kalian tidak mengerti. Ini bukan tentang memilih, ini tentang bertahan hidup. Kalian sudah terikat dengan kami sejak kalian pertama kali menginjakan kaki di rumah ini." Tiba-tiba, cahaya lilin di sekitar altar semakin berkobar, menyala lebih terang. Seketika itu juga, bayangan-bayangan hitam muncul dari setiap sudut ruangan, seakan menggulung Sinta dan Bayu. Bayu berusaha menghalau bayangan-bayangan itu dengan tangannya, tetapi mereka tidak bisa disentuh, mereka hanya semakin mendekat. "Jangan lari," suara itu kembali terdengar, kali ini seperti bisikan yang menusuk telinga mereka. "Kalian tidak bisa lari dari kami." Sinta merasakan udara semakin berat. Setiap tarikan napas terasa sulit, seakan ada yang menekan dadanya. Di luar nalar, ia bisa merasakan bahwa kekuatan ini semakin menguasai dirinya. Matanya mulai kabur, dan tubuhnya mulai merasa sangat lelah. Namun, dalam kebingungannya, ia masih bisa melihat Bayu berdiri tegak di sampingnya, meskipun tubuhnya tampak goyah. "Sinta, kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus melawan lebih keras." Mak Belah mendekat, senyum mengerikan di wajahnya semakin lebar. "Kalian ingin melawan? Itu sudah terlambat. Semua yang ada di sini sudah dipilih sejak lama." Ketika Mak Belah mengangkat tangannya, Sinta merasakan seluruh tubuhnya terseret ke tanah. Kekuatan yang sangat besar seperti meresap ke dalam dirinya, membuatnya terjatuh ke lantai. Bayu berteriak, mencoba menariknya,
Tetapi tubuhnya seakan dibekukan oleh kekuatan tak terlihat itu. Sinta. Bayu mencoba meraihnya, namun semakin keras ia berusaha, semakin besar kekuatan itu menekannya. Sinta merasa putus asa. Ia melihat ke sekeliling, cahaya lilin yang semakin teram, bayangan yang semakin menyelimuti mereka, dan senyum mengerikan Mak Belah yang terus mengarah pada mereka. Tidak ada jalan keluar. Kalian akan menjadi bagian dari kami selamanya. Tapi sebelum Sinta bisa sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan itu, ia mendengar suara lain, suara yang datang dari jauh. Sebuah suara yang tidak asing, yang perlahan mengusir kegelapan di sekitarnya. Suara itu mengingatkannya akan sesuatu yang mungkin bisa mereka gunakan untuk melawan. Sinta, ingat, suara itu terdengar jelas di telinganya. Itu adalah suara kakak iparnya, yang sudah lama meninggal dalam keadaan misterius. Suara itu tidak salah lagi, adalah peringatan. Sinta berusaha keras mengingat apa yang kakak iparnya coba katakan. Dalam kepalanya, terbayang satu kata, tumbal. Bayu, teriak Sinta dengan suara serak. Kita harus memberi tumbal untuk menghancurkan pesugihan ini. Tapi bukan kita harus menemukan cara lain. Sinta berusaha keras mengerahkan seluruh kekuatannya. Bayu yang terjatuh di sampingnya tampak kelelahan, tubuhnya terbaring tak bergerak. Ketegangan di udara semakin memuncak, dan Sinta merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya terpecah-pecah. Matanya yang kabur mulai fokus pada Mak Belah, yang tersenyum lebar dengan tatapan penuh kemenangan. Jadi, kalian ingin melawan takdir? Suara Mak Belah terdengar pelan namun penuh dengan kekuatan, hampir membuat Sinta merasa tak berdaya. Tidak ada yang bisa melawan kami. Semua yang kalian coba lakukan sia-sia. Sinta mengerang pelan, berusaha bangkit meskipun tubuhnya terasa berat. Kami tidak akan menyerah, jawabnya dengan suara serak, penuh tekad. Ia tahu, satu-satunya cara untuk mengalahkan kekuatan ini adalah dengan menghadapi langsung sumbernya. Tidak ada lagi jalan mundur. Ia menatap altar yang ada di tengah ruang bawah tanah. Darah yang sudah mengering di lantai itu seolah menyatu dengan lantai, membentuk pola aneh yang mengelilingi altar. Di sekelilingnya, lilin-lilin hitam masih menyala dengan cahaya yang suram, memancarkan aura yang lebih mengerikan. Sinta tahu, mereka harus menghancurkan altar itu, menghancurkan sumber dari segala kejahatan ini. Namun, sebelum Sinta bisa bergerak lebih jauh, Mak Belah melangkah maju, mendekatinya dengan langkah yang lambat dan penuh keyakinan. Kalian terlalu lemah, kata Mak Belah, suaranya terdengar seperti bisikan angin yang berhembus. Kalian sudah berada dalam genggaman kami, dan tidak ada yang bisa menghentikan kami. Sinta merasa tubuhnya seperti dibekukan, seakan ada kekuatan yang menahannya di tempat. Namun, di dalam dirinya, ada perasaan yang semakin kuat, keinginan untuk bertahan, untuk melawan, dan untuk menghentikan ritual pesugihan ini sekali dan untuk selamanya. Ia tidak bisa membiarkan keluarganya terus terjerat dalam kegelapan ini. Bayu akhirnya berhasil bangkit, meskipun tubuhnya terlihat sangat lemah. Wajahnya pucat, namun matanya penuh dengan kemarahan dan tekad. Mak Belah, jika kamu menginginkan kami, kamu harus menghadapi kami, kata Bayu dengan suara yang keras, namun gemetar. Mak Belah berhenti sejenak, menatap Bayu dengan tatapan tajam. Senyumnya semakin lebar. Kalian pikir kalian bisa menghentikan kami dengan kata-kata, katanya dengan suara yang dingin. Kalian sudah berada di tempat yang salah. Kalian sudah masuk ke dalam dunia yang tidak bisa dimengerti oleh orang biasa. Sinta merasa kekuatannya kembali sedikit mengalir saat mendengar suara Bayu. Bersama-sama, mereka tidak bisa mundur. Tidak sekarang, tidak pernah. Ia harus menghancurkan altar itu, atau mereka akan terus terperangkap dalam kegelapan ini. Bayu, Sinta berbisik, matanya bertemu dengan mata suaminya. Kita harus menghancurkannya. Ini satu-satunya cara. Bayu mengangguk pelan, meskipun terlihat ragu. Mereka tahu, tidak ada jalan yang mudah untuk keluar dari sini. Mereka harus menghadapi kegelapan itu langsung. Dengan hati yang penuh ketakutan namun juga tekad,
Sinta dan Bayu bergerak menuju altar. Tangan mereka menggenggam erat, saling memberi kekuatan satu sama lain. Sinta tahu, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Jika mereka gagal, tak hanya mereka yang akan mati, tetapi juga seluruh keluarga mereka yang sudah terperangkap dalam lingkaran pesugihan ini. Sebelum mereka bisa mencapai altar, Mak Belah melangkah maju, tangan terangkat tinggi. "Kalian tidak akan bisa," teriaknya dengan suara yang penuh amarah. Namun, Sinta dan Bayu sudah siap. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka harus melawan, tidak peduli apa yang terjadi. Suasana di ruang bawah tanah semakin mencekam. Sinta dan Bayu berdiri di depan altar, tangan mereka saling menggenggam erat. Semua harapan mereka tergantung pada satu tindakan, menghancurkan altar yang menjadi pusat segala kejahatan ini. Mak Belah berdiri di hadapan mereka, matanya memancarkan kebencian dan ancaman yang tak terlukiskan. "Kalian pikir bisa mengalahkan kami begitu saja?" Suara Mak Belah terdengar semakin keras, seakan memecah keheningan malam. "Ini sudah menjadi bagian dari darah kalian, dan tidak ada jalan keluar." Namun, Sinta tidak gentar. Ia mengarahkan pandangannya pada altar, memusatkan seluruh pikirannya untuk menghancurkannya. Ia tahu, mereka tidak punya waktu banyak. Mak Belah bisa menyerang kapan saja, dan mereka harus bertindak sekarang, atau semuanya akan sia-sia. Bayu yang berdiri di samping Sinta tampak tegang, namun ia tetap berusaha menunjukkan kekuatan yang ada dalam dirinya. "Kita harus melakukannya sekarang, Sinta," katanya dengan suara bergetar. "Jika kita gagal, semuanya berakhir." Sinta mengangguk pelan. Ia bisa merasakan ketakutan Bayu, namun juga tekad yang sama dalam dirinya. Mereka berdua harus mengakhiri semuanya malam ini. Tanpa kata-kata lebih lanjut, Sinta melangkah maju dan mulai mendekati altar. Tangan kirinya menggenggam sebuah benda yang ia temukan di antara barang-barang lama di rumah itu. Sebuah pisau kecil dengan gagang hitam yang sudah tua. Ia tak tahu pasti mengapa benda ini bisa memberi harapan, tetapi sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa ini adalah kunci. Mak Belah menyeringai, menatap dengan penuh kebencian. "Jangan bodoh. Tidak ada yang bisa menghentikan pesugihan ini. Kalian akan mati sia-sia." Sinta menatap altar sekali lagi, lalu dengan cepat, ia mengangkat pisau itu dan menancapkannya ke dalam darah yang masih menggenang di lantai. Begitu pisau itu menembus cairan merah itu, seluruh ruangan bergetar hebat. Lilin-lilin di sekitar altar padam dengan sekejap, meninggalkan kegelapan yang lebih pekat. Sinta hampir tidak bisa menahan rasa sakit yang datang begitu mendalam. Sebuah kekuatan besar menyambar tubuhnya, membuatnya terhuyung mundur. Bayu yang melihat itu berteriak, namun Sinta tidak bisa bergerak. Sesuatu dalam dirinya seolah menahan semua gerakannya. "Apa yang kamu lakukan?" teriak Mak Belah, wajahnya berubah merah padam. "Kalian tidak bisa keluar dari sini hidup-hidup." Namun, saat itu juga, Sinta merasakan sebuah rasa lega yang aneh, seolah beban yang mengikat dirinya selama ini mulai terangkat sedikit demi sedikit. Kegelapan di sekeliling mereka mulai menghilang. Meskipun begitu, Mak Belah masih berdiri dengan penuh kebencian, matanya memancarkan amarah yang membakar. "Tunggu," teriak Sinta, seakan sadar akan sesuatu yang belum ia pahami. "Apa yang terjadi? Kenapa ini tidak berhenti?" Namun, ketika Mak Belah melangkah maju, sebuah cahaya terang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Sebuah suara yang dalam, penuh kekuatan, terdengar, mengalahkan segala teriakan dan amarah. "Cukup!" suara itu menggema, menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Semua cahaya kembali padam, dan ruang bawah tanah itu kembali menjadi gelap. Bayu dan Sinta terdiam, tak mengerti apa yang terjadi. Mereka tidak tahu apakah altar itu benar-benar hancur, ataukah mereka terperangkap dalam permainan yang lebih besar. Mak Belah tampak terkejut, tetapi ia masih berusaha untuk melawan. Namun, sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, suara itu berbicara lagi, kali ini lebih tegas. "Semua sudah selesai." Dan dengan itu, Mak Belah menghilang begitu saja, seperti disapu oleh angin.
Suasana di ruang bawah tanah menjadi sunyi. Sinta dan Bayu berdiri terpaku, masih tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Mereka telah berjuang keras, namun rasa takut masih menghinggapi hati mereka. Apakah ini benar-benar akhir dari pesugihan itu? Ataukah mereka hanya terjebak dalam ilusi yang lebih besar lagi? Semua yang terjadi terasa terlalu cepat untuk dicerna. Dan meskipun ada sedikit rasa lega, ketegangan di dalam hati Sinta masih tetap ada. Mereka keluar dari ruang bawah tanah dengan langkah yang berat, masing-masing menyimpan pertanyaan besar di dalam hati. Sinta dan Bayu keluar dari ruang bawah tanah dengan langkah tergesa-gesa, rasa lega dan ketakutan bercampur menjadi satu. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Semua terasa seperti mimpi buruk yang datang begitu cepat, dan kini entah bagaimana, semua itu seperti menghilang begitu saja. Namun, ketegangan yang mereka rasakan belum benar-benar hilang. Bayu memandang Sinta, matanya masih penuh kebingungan. Sinta, kita berhasil? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Apa itu benar-benar berakhir? Sinta tidak menjawab segera. Tubuhnya masih terasa lemas, dan pikirannya kacau. Namun, dia tahu satu hal, mereka tidak bisa kembali ke sana lagi. Mereka harus meninggalkan rumah ini. Tanpa kata, mereka melangkah keluar dari ruang bawah tanah yang menakutkan itu dan menuju ke lantai atas. Namun, saat mereka tiba di ruang utama rumah, sesuatu yang aneh terjadi. Pintu depan yang sebelumnya terbuka lebar kini terkunci rapat, dan suasana di dalam rumah terasa semakin sunyi. Tak ada suara apapun selain detak jantung mereka yang berdegup kencang. Sinta menatap Bayu, matanya mulai terbuka lebar. Ada yang tidak beres, kata Sinta, suaranya bergetar. Bayu mendekati pintu dan mencoba membukanya, namun tidak bisa. Pintu itu terkunci dengan kuat, lebih kuat dari sebelumnya. Seperti ada sesuatu yang menahan mereka di dalam rumah itu. Tiba-tiba, suara bisikan halus kembali terdengar. Itu bukan suara Mak Belah. Ini suara yang lebih familiar, lebih dekat. Sinta memalingkan wajahnya ke arah Bayu. Kakak? Sinta tidak bisa menahan tangisnya. Bayu terlihat terkejut, seolah baru saja mendengar sesuatu yang tak ingin ia percayai. Sinta melihat di sudut ruangan, bayangan samar seorang wanita berdiri. Wajahnya samar, namun suara itu sangat jelas di telinga mereka. Jangan pergi, suara itu berkata, lirih, seperti peringatan. Bayu dan Sinta berlari menuju sumber suara itu, dan betapa terkejutnya mereka saat melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Di tengah ruang tamu, terdapat sebuah cermin besar. Di dalam cermin itu, mereka melihat diri mereka sendiri, namun ada sesuatu yang berbeda. Wajah mereka tidak terlihat seperti yang mereka kenal. Bayu dan Sinta melihat diri mereka dengan senyum jahat, mata mereka penuh dengan kebencian dan keserakahan. Mereka sudah lama menjadi bagian dari kami, suara yang datang dari dalam cermin terdengar mengerikan. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Sinta mundur, merasa seakan ada sesuatu yang memegang tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Bayu juga terdiam, memandang cermin itu dengan tatapan kosong. Ternyata, mereka bukan hanya terjebak di dalam rumah ini. Mereka juga terjebak dalam perjanjian pesugihan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Perlahan, wajah mereka di dalam cermin mulai menghilang, digantikan oleh sosok-sosok lain, mereka yang sudah menjadi bagian dari keluarga Bayu sebelumnya, yang sudah lama mengorbankan diri mereka untuk pesugihan ini. Mereka semua tersenyum sinis, mata mereka penuh dengan kegelapan. Kalian tidak bisa keluar, suara itu terdengar sekali lagi. Karena kalian sudah menjadi bagian dari kami. Sinta dan Bayu berdiri terpaku, tak bisa bergerak. Mereka menyadari bahwa mereka sudah tidak ada di dunia yang sama lagi. Semua yang mereka coba lakukan untuk menghancurkan pesugihan itu ternyata sia-sia. Mereka telah menjadi bagian dari lingkaran itu, terjebak dalam pusaran takdir yang tak bisa mereka hindari. Mak Belah tidak pernah benar-benar pergi. Dia hanya menyembunyikan wajahnya di balik cermin, menunggu mereka untuk menyadari kenyataan yang lebih gelap. Dan kini,
Mereka sudah terperangkap selamanya, tak bisa lari, tak bisa melepaskan diri. Akhirnya, cermin itu retak, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan Sinta serta Bayu tahu, sekarang mereka sudah menjadi bagian dari legenda kelam keluarga Bayu. Mereka bukan hanya korban pesugihan, tetapi mereka adalah pewarisnya. Dan dengan itu, cerita mereka berakhir, terjebak dalam lingkaran kegelapan yang tak akan pernah ada habisnya. Tamat.